Ya, jadi ada beberapa tingkat langit. Ya, yaitu langit yang kelihatan itu langit tingkat pertama. Nah, penguasa angkasa itu ada di langit tingkat kedua. Kristus ada di langit tingkat ketiga. Jadi langit tingkat pertama itu yang kelihatan, yang bisa diamati. Ya, walaupun teleskop milik NASA itu bisa melihat sampai sejauh mungkin, ya. Tapi itu baru langit tingkat pertama itu. Nah, saudara-saudari, Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita ini sudah ditempatkan di surga. Ini adalah langit tingkat yang ketiga, di mana Paulus pernah dibawa ke sana. Nah, peperangan kita, ya, peperangan yang sesungguhnya, ya, peperangan yang menang itu sebetulnya kita memerangi iblis, penguasa angkasa, itu dalam keadaan posisi kita tuh di langit tingkat ketiga. Jadi kita menyerang musuh dari atas ke bawah. Bayangkan kalau ada musuh di bawah tebing, lalu kita ada di atasnya. Pasti yang di bawah tuh kalah, yang di atas tuh unggul. Yang di bawah tuh sulit kalau mau nembak ke atas tuh. Itulah sebabnya kenapa dulu bangsa Israel, ya, ketika berhasil merebut di tahun 1948, dia terus merangsek sampai akhirnya bisa merebut dataran tinggi Golan, ya, karena di sana tuh tempat yang paling strategis untuk mengalahkan musuh. Di dalam ilmu peperangan pokoknya harus memiliki markas di tempat yang tinggi, enak gitu, mau ngebom mau apa tuh enak gitu. Nah, Efesus 2 ayat 6 mengatakan ketika kita diselamatkan, kita dibangkitkan, kita itu sudah ditempatkan di atas surga. Jadi yang dibangkitkan itu adalah roh kita. Kalau kita kembali ke dalam roh, maka sesungguhnya Anda dan saya tuh sedang berada di langit tingkat ketiga. Tetapi begitu kita keluar dari roh, kita tidak berjaga-jaga, tidak konsentrasi, keluar, maka dengan segera kita kembali ada di bumi. Ya. Bahkan di bawah langit yang tingkat pertama, ya, kita menjadi ular-ular merayap di bumi.
kalau kita keluar dari roh kita. Sehingga kita kalah dan kalah, terus kalah. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, ya, saudara-saudari, buah bungar itu tidak tercatat, ya. Buah bungar itu tidak tercatat diangkat loh. Kalau yang sudah meninggal itu memang tercatat diangkat anak laki-laki, tetapi buah bungar, ya, pemenang yang masih hidup di kitab Wahyu itu tidak dikatakan mereka diangkat. Kalau pemenang yang sudah meninggal kan memang ada di bawah bumi, di Firdaus, rahim bumi, sehingga dikatakan mereka diangkat. Tetapi buah bungar yang masih hidup itu tidak dikatakan diangkat loh. Nggak ada petunjuk di dalam Alkitab bahwa pemenang buah bungar itu diangkat. Kenapa? Karena mereka sudah ada di surga. Sehari-harinya memang sudah memerangi iblis tuh dari tingkat ketiga, ya, tembakin musuh ke bawah. Bukan peperangan kita bukan dari bawah nembakin musuh ke atas. Ya, semuanya itu perkara apa? Perkara tinggal di dalam roh, saudara-saudari. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Tuhan itu kan ada di langit tingkat ketiga. Ya, memang Tuhan ada di dalam roh kita. Tetapi roh kita itu bukan ada di bumi. Roh kita itu ada di surga. Kan pusat pembangkit tenaga listrik ada di satu tempat. Ya, listrik di rumah kita juga menyatu gitu dengan pusat pembangkit tenaga listrik. Walaupun kita ada di bumi, sesungguhnya kita ini wakil-wakil surga. Posisi kita tuh ada di tingkat ketiga. Walaupun kedutaan Amerika Serikat itu ada di Jakarta, tetapi orang-orang Amerika yang ada di gedung kedutaan itu ada di Amerika. Mereka hidup di Amerika, mengurus urusan-urusan di Indonesia. Makanya kalau polisi negara Indonesia nggak berhak menangkap orang di wilayah gedung kedutaan besar Amerika, karena itu wilayah Amerika. Jadi poinnya roh kita tuh ada di surga tingkat ketiga. Kalau kita hidup di dalam roh, kita tuh berperang tuh bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Ya, memang ini doa-doa yang tadi kita baca di Alenia terakhir, ya. Ketika kita mengakui dosa-dosa, kegagalan, itu adalah doa-doa yang akan membawa kita dari dasar yang paling rendah masuk ke tingkat ketiga surga. Ya, ini mengakui dosa karena tidak hidup di dalam Kristus. Kalau saudara-saudari perhatikan doa-doa di Alenia terakhir ini hanya mengakui satu jenis dosa. Ya.
yaitu dosa tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak mengambil Tuhan sebagai hayat. Ya, dosa-dosa karena tidak hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah di surga tingkat ketiga. Kita jatuh ke bumi, hidup di dalam daging, oleh hayat alamiah. Itulah satu-satunya dosa. Jadi kalau ada orang berdoa gini, "Oh Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan mengalahkan iblis ya Tuhan." Nah itu sama aja doa peperangannya dari bawah ke atas. Satu-satunya dosa kita itu adalah kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita nggak perlu berdoa untuk dapat mengalahkan iblis sebetulnya. Tuhan tolong, Tuhan, daging saya ini kok Tuhan mengganggu saya terus, Tuhan. Saya kalah lagi, Tuhan tolong saya Tuhan. Nah kalau doanya kayak gitu artinya kita berdoa tuh dari bawah ke atas. Berat kalau doa dari bawah ke atas itu, enggak, di atas itu ada penguasa angkasa. Doa kita tuh membentur penguasa angkasa. Tapi kalau kita mengakui dosa kita hanya satu aja karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan, itu saja. Semua masalah ketika Anda marah-marah, ketika Anda jatuh ke dalam dosa-dosa, satu-satunya adalah karena kita tidak tinggal di dalam roh. Jadi satu-satunya dosa adalah tidak tinggal di dalam roh. Ketika kita tidak tinggal di dalam roh, kita kalah, kita jatuh, kita marah, kita melakukan dosa kecurangan, dusta, iri hati, dengki, serakah, bahkan mungkin kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi mencapai tujuan. Nah, ketika kita melakukan dosa-dosa itu, ya, kita jangan minta tolong dilepaskan dari dosa-dosa itu. Seperti orang-orang di kekristenan, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan saya dari marah, Tuhan tolong beri saya kekuatan. Bukan seperti itu. Sebab satu-satunya dosa adalah kita tidak tinggal di dalam roh, tidak tinggal di dalam Tuhan. Sama saja, tinggal di dalam roh tuh tinggal di dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi cepat doa pengakuan dosanya tuh akan cepat, efektif. Buang-buang waktu kalau kita hanya mengakui dosa. Oh ampuni saya sudah marah-marah, oh Tuhan ampuni saya sudah mencuri, ampuni saya sudah berzina. Tetapi tidak menyadari bahwa itu semua adalah disebabkan oleh satu hal, yaitu tidak tinggal di dalam roh. Jadi langsung to the point aja doanya. Tuhan ampuni saya karena saya tidak tinggal di dalam roh. Itu saja. Ampuni saya karena saya tidak tinggal di dalam dirimu. Itu saja. Ampuni saya karena saya keluar dari langit tingkat ketiga, turun ke bumi. Itu saja. Karena roh kita ada di tingkat ketiga dari surga. Kalau kita ada di tingkat ketiga dari surga, kita berdoa itu udah nggak akan memelas lagi. Ya. Kalau di dalam sidang-sidang doa tuh, ya, misalnya di sidang-sidang doa kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong Tuhan gereja kami, Tuhan. Gereja kami banyak saudara-saudarinya lemah, Tuhan.
tolong Tuhan kuatkan saudara-saudara, itu doa apa itu? Tetapi kalau doa dari tingkat ketiga, itu doanya tuh bukan doa kayak gitu, tapi doa memerintah dari atas ke bawah. Namanya Tuan itu ada di atas, memerintah yang di bawah. Tuhan, saudara-saudari harus bertumbuh, Tuhan. Tuhan Yesus, saudara-saudari harus belajar doa baca, Tuhan. Tidak boleh tidak. Jangan biarkan musuhmu, Tuhan. Saya tidak mau. Ya, di perjanjian lama tuh ada satu ayat di mana kita tuh boleh memerintah Tuhan. Ya. Itu di buku saudara Watchmeni Booklet, itu doa dan pekerjaan Tuhan, ada di sana ayatnya, saya lupa. Jadi doa-doa dari atas ke bawah itulah peperangan. Tuhan Yesus, kehendak-Mu harus terjadi, Tuhan. Tidak boleh tidak. Nah, itu memerintah. Gitu. Bukan, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan. Saya jatuh ke dalam dosa. Beri saya kekuatan. Seolah-olah kekuatan itu adalah sesuatu yang Tuhan beri sebagai hadiah. Tuhannya di surga, Tuhan kasih kekuatan masuk ke dalam diri saya di bumi. Bukan, kitanya yang berpindah ke dalam Tuhan, baru kita ada kekuatan. Jadi saudara-saudari, saya tidak membahas tulisan-tulisan yang tertera di FKKP, tetapi saya langsung mengaplikasikan tulisan-tulisan yang ada di FKKP ini. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kenapa Tuhan tidak langsung aja buang musuh ke tong sampah lautan api? Kenapa kita masih harus berperang? Kenapa? Kan gampang sebetulnya, Tuhan tinggal buang aja musuh ke tong sampah lautan api kekal. Kenapa sih harus kita yang berjerih lelah? Kenapa? Alasannya karena Allah ingin berbaur dengan manusia. Kalau Allah hanya ingin jadi raja, lalu kita jadi rakyat, udah beres saja, udah tinggal dibuang aja iblisnya. Udah dia jadi raja, kita jadi rakyat, nyembah-nyembah dia gitu ya. Kayak bangsa-bangsa itu nanti kayak gitu, hanya nyembah-nyembah dia. Tapi kita ini bukan, kita ini tubuhnya, saudara-saudari. Jadi Allah itu ingin punya tubuh, dia itu kepala itu sudah sempurna. Yang berperang itu harus kepala dengan tubuh, bukan kepalanya sendiri. Kita ini tubuh, bukan rakyat. Di kekristenan masih belum menyadari, mereka menyangka ya nggak apa-apalah, nggak masuk surga, nggak meraja juga, yang penting jadi rakyat udah bebas. Nggak bisa. Kita ini tubuh, bukan rakyat. Kita ini tubuh Kristus, tubuh Allah sendiri, tubuh Raja sendiri. Dan sudah ditakdirkan, gak bisa kita menjadi rakyat biasa nanti di alam kekal. Jadi kita ini tubuhnya, jadi Allah ingin berperang itu adalah bersama tubuhnya. Kalau kepalanya sih sudah sempurna, saudara-saudari. Ya seperti orang stroke lah, kepala sih sempurna. Ya Stephen Hawking itu lihat, badannya begitu rapuh, tapi kepalanya sempurna kan. Dia bisa meneliti apa. Allah sempurna, tetapi tubuhnya masih harus dipulihkan. Tubuhnya lah yang harus memerangi musuh. Tubuhnya ya yang harus mengalahkan musuh.
Nah, hari ini kita sebagai anggota tubuhnya harus menyerap terus Kristus. Ranting yang tidak menyerap getah itu pasti akan tidak normal, penyakitan dan tidak berbuah. Nah, hari ini kita sebagai anggota-anggota tubuh, sang kepala itu seolah-olah berkata, "Hai tubuhku, ayo, resaplah, biar aku meresap ke dalam engkau, sehingga engkau menjadi normal, bisa aku pakai." Ya, sampai akhirnya tubuh ini menjadi normal dan baru bisa mengeksekusi iblis. Ya, si anak laki-laki itu bersama pemenang-pemenang yang lainnya mengeksekusi iblis. Kejadian 3 ayat 15 memang sudah ditentukan oleh Allah. Keturunan manusia yang harus meremukkan kepala ular itu. Jadi hari ini tuh kita latihan berperang. Bagi Tuhan sih ya tinggal pakai satu ujung jari juga iblis sudah masuk tong sampah. Ya, tetapi Tuhan rela menunggu para pemenangnya mencapai kuota yang cukup untuk melaksanakan kerajaan 1000 tahun. Ya, memang tidak harus semua, hanya sebagian saja, asal kuotanya sudah mencukupi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, maka iblis sudah habis dia. Jadi itulah saudara-saudari, kenapa kita masih harus berperang. Tetapi kita berperang bukan seperti tubuh yang terlepas dari kepala. Yang berperang itu adalah kepala dan tubuh. Dan tubuh di sini, di zaman gereja, hanya sekelompok orang. Ya. Denominasi kekristenan masih akan tetap ada sampai Tuhan datang. Tuhan tidak akan memulihkan semuanya dulu. Tubuh yang Allah perlukan di zaman ini cukup sekelompok orang saja, ya. Yang memenuhi kuota menjadi anak laki-laki dan 144.000 pemenang yang masih hidup. Cukup. Siapa cepat dia dapat. Yang lambat-lambat seperti 5 gadis bodoh, silahkan. Tidak masalah, kata Tuhan, masih banyak yang ngantri. Ya, puji Tuhan, semoga pagi ini kita lebih diperjelas visi kita tentang peperangan ini. Saudara-saudari, satu-satunya ya, dari semua penjelasan panjang ini saya sederhanakan. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah tetaplah tinggal di dalam Roh. Itu saja sudah. Satu-satunya dosa adalah tidak tinggal di dalam Roh. Itu saja sudah. Roh kita adalah Tuhan. Tinggal di dalam Roh, berarti tinggal dalam Tuhan. Roh kita itu ada di tingkat ketiga dari langit. Maka waktu kita masuk ke dalam Roh, kita ada di tingkat ketiga dari langit. Pasti doa-doa kita itu bukan doa-doa alamiah, tapi doa yang memerintah. Haleluya. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Open mic. Jangan buang-buang waktu. Amin. Tuhan Yesus. Mari, silahkan.
Tuhan Yesus. Ayo loncat ke langit tingkat ketiga, menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus, sampai tembus. Kadang sekali nggak cukup, terus ya, hancurkan itu penghalang sampai tembus. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terus sampai tembus. Oh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sudah terlatih menyeru 2-3 kali juga tembus ya. Silakan Saudari Sri. Amin. Maaf saudara, saya amin. Ya udah, kedaulatan Tuhan bagikan saja. Amin. Silakan Saudari Ning. Iya, perkataan saudara Diki menyinggung perasaan saya. Saya menjadi malu ya, karena ketika kita tidak memperhitungkan roh, ya kita tidak tinggal di dalam roh. Tadi saudara katakan menjadi ular ya, merayap di bumi. Sungguh menjijikkan, saudara. Sungguh menjijikkan, ngeri ya, saudara. Jadi makanya kita perlu mohon ampun kepada Tuhan kalau kita itu tidak tinggal di dalam roh ya. Berarti kita tinggal di dalam diri sendiri, merayap seperti ular. Saya lihat ular aja di gambar-gambar aja jijik, apalagi saya menjadi ular. Oh Tuhan Yesus ya, perlu mohon ampun kepada Tuhan ya, setiap saat, setiap waktu perlu bertobat. Tapi ya memang keadaannya memang masih demikian saudara ya. Kadang-kadang masih meloncat ke bawah, tapi ya bisa tinggal di dalam roh ke atas seperti itu. Oh Tuhan Yesus, tapi karena nanti aja. Tapi ya karena kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan ya, Tuhan terus membawa kita. Jadi kekuatan, saya merasa bahwa kekuatan saya untuk kembali ke dalam roh itu karena belas kasihan Tuhan saja. Supaya saya bisa melihat betapa menjijikkannya ketika kita itu tidak tinggal di dalam roh. Oh Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan memanggil kita dan kita taat ya kepada panggilannya untuk berpaling ke dalam roh. Oh Tuhan Yesus, kita akan menikmati diri Tuhan yang lebih mustika dari apapun ya yang kita pegang selama ini, yang menjadi sandaran kita selama ini ya. Oh Tuhan, seperti Musa ketika dia melemparkan tongkatnya dan memegang tongkat itu menjadi ular dan kita memegang ekornya, maka itu menjadi kekuatan dari Tuhan ya. Itu kita mengendalikan situasi ya. Ketika Musa taat kepada Tuhan melemparkannya ya, ketika kita taat kepada Tuhan di atas panggilannya berpaling ke dalam roh ya, kita bisa memegang segala sesuatu di bawah kita ya, mengendalikan segala sesuatu. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia penuh belas kasihan kepada kita. Walaupun kadang saya dalam pengalaman juga sering jatuh, tapi ya belas kasihannya menarik saya kembali ya, untuk masuk ke dalam roh, sehingga saya bisa melepaskan semua sandaran saya, dan dengan kuasa Tuhan sendiri ya, kuasa kebangkitan Tuhan sendiri, saya bisa mengatasi situasi. Saat demikian ya saudara, saya benar-benar merasa ada damai sejahtera dan sukacita. Oh Tuhan Yesus, ini keadaan kita mengalahkan musuh, yang mengalahkan musuh yang ada di udara di tingkat yang terendah itu. Saya rasa ya itu semuanya belas kasihan Tuhan, dan juga ketundukan kita ya, ketaatan kita untuk mengikuti perintah Tuhan ya, perasaan di dalam batin kita kembali berpaling ke dalam. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudari, saya juga diteguhkan kembali ya, senantiasa juga terus diingatkan bahwa perlunya kita terus tinggal gitu ya dalam roh, senantiasa berpaling ke dalam roh, karena disitulah ada kemenangan gitu ya. Di luar roh pasti kita kalah gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur ya bahwa kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah ini mestinya penuh dengan kemenangan gitu ya. Ada kuasa anak-anak Allah gitu. Iya. Tapi karena ini kita sering dibodohi atau sering dibutakan gitu ya oleh
ilah zaman ini sehingga membuat kita ini juga terpedaya gitu ya. Membuat kita ini juga seringkali hanya percaya dengan apa yang nampak gitu ya, yang terlihat dengan mata, dan kurangnya tidak percaya atau kurang percaya tidak terhadap yang tidak nampak gitu. Jadi yang sudah terlatih dengan mata ini seringkali kembali ke dalam yang terlihat gitu ya. Kurang lagi melatih untuk terhadap yang tidak terlihat. Jadi memang kekuatan atau penguasa-penguasa ini sangat sangat kuat gitu ya. Tapi kita perlu melihat bahwa kita punya kuasa dan kita adalah pemenang gitu ya. Kalau melihat perkara ini ya kita seharusnya tidak usah jadi dikatakan secara kita bahwa kita tidak perlu doa yang merengek-rengek, doa yang memelas gitu ya. Tapi doa kita adalah doa yang penuh dengan kemenangan, doa yang memerintah, doa yang menghancurkan iblis gitu ya, bukan dengan memohon-mohon gitu ya. Saya melihat perkara ini, saya sangat bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa kita sedang dilatih hari ini untuk menjadi pasukan perangnya gitu ya. Berperang terhadap hal-hal yang mungkin tidak kelihatan ya. Namun seringkali kan sudah kalah duluan ya dengan situasi yang mungkin yang terlihat itu kok tidak ada perubahan, kok tidak ada hal-hal yang seakan-akan tidak ada yang positif gitu ya. Seakan-akan hal-hal ini kok kok malah buruk gitu ya, kok malah berkebalikan. Tapi justru kalau kita terus berada di dalam roh, kita pasti melihat bahwa ini semua adalah trik-trik musuh gitu ya. Dan pastilah kita ini pasti menang gitu ya. Namun memang Tuhan sedang seakan-akan menguji kita. Iman kita pun juga harus semakin diteguhkan gitu ya. Jangan sudah kelihatan dengan mata kok demikian ya, semakin lemah gitu ya. Tapi perlu terus memuji bahwa Tuhan sudah menang. Jadi banyak hal yang saya juga seringkali di dalam pengalaman saya membuat saya juga lembam gitu ya. Membuat saya, Tuhan kok begini ya, kelihatan mata, sudah doa, tapi saya sudah jatuh lagi ke dalam langit tingkat yang pertama, terlihat dengan mata saya. Saya perlu lagi melihat bahwa saya sedang berada di dalam posisi saya, kedudukan saya di langit tingkat ketiga. Jadi anything can be happen gitu ya, walaupun hal-hal yang negatif itu walaupun seakan-akan tidak berubah, tapi saya sedang di dalam kemenangan itu gitu ya. Jadi saya kembali terus, Tuhan, saya bersyukur ya, melalui Megan pagi ini juga saya terus diteguhkan. Dan di dalam apa tadi dikatakan terakhir ya, saudara kita bilang bahwa mengapa kok iblis tidak langsung aja dimusnahkan gitu ya. Saya juga berpikir ya, kenapa ya Tuhan kok iblis dibuang ke bumi gitu ya. Kenapa nggak langsung dibuang ke tong sampah aja gitu ke lautan api gitu ya. Kenapa kok dibuang ke bumi gitu ya. Saat malaikat itu jatuh, Allah membuangnya ke bumi. Apakah salah satunya jawaban juga demikian ya, Saudara Diki ya? Yeah. Untuk membiarkan tubuhnya ini juga dilatih atau diperlengkapi, disempurnakan gitu ya? Betul. Amin. Saudara kita mengatakan di buku Daging dan Roh bahwa ketika di Taman Eden manusia di hadapan dua pohon, ya Allah membiarkan iblis masuk ke dalam manusia. Itu adalah seperti seekor tikus dibiarkan masuk ke dalam perangkap. Ya. Dan pada akhirnya tikus itu terperangkap dan dimusnahkan di atas salib. Jadi Allah itu berdaulat, Allah itu mengendalikan, musuh itu sangat bodoh sebetulnya.
Ya sekarang ini Tuhanlah yang berperang sebetulnya. Tetapi melalui berbaur dengan kita. Nah, problemnya masih ada di kita. Tetapi Tuhan sih tidak masalah kita malas, lambat-lambat, nggak masalah. Toh dia akan menemukan sekelompok orang yang memadai untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Jadi hanya tertunda saja sebentar gitu bagi Tuhan sih ya. Setelah kerajaan 1000 tahun lewat, rencana Tuhan tergenapi semua. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari. Amin. Masih ada waktu. Ya, 1, 2 saudara-saudari silahkan. Ya, saudari Lani. Amin. Saudara Michael boleh. Oh, ini ada 3 orang boleh ya. Masing-masing 2 menit bisa ini kebagian semua. Yuk. Saudara Michael dulu, nanti saudari Ango, baru saudari Lani. Amin. Amin. Ya, ada 2 perkara ya dari pengalaman saya di dalam perjalanan kekristenan memasuki pemulihan Tuhan. Pada umumnya di dunia kekristenan yang lebih mendominasi adalah mengatasi masalah. Tetapi ketika saya sadari di dalam perjalanan kebenaran firman Tuhan, di dalam pemulihan Tuhan, bukan mengatasi masalah, tetapi melaksanakan ekonomi Allah sebenarnya. Ya, kebanyakan di dalam dunia kekristenan adalah mengatasi masalah ini dengan katakan jikalau mereka juga memahami dan memang ada yang mendekati pemahaman hidup di dalam roh ya, pimpinan Roh Kudus ya, satu masalah dengan lain, masalah bagaimana Roh Kudus menuntun kita untuk menyelesaikannya. Tetapi ini menjadi satu cara seperti yang tadi disampaikan ya, kita ada di bawah memerangi perkara yang di atas ya. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan adalah bagaimana kita menempatkan diri kita berada di langit yang tingkat yang ketiga ya, melalui ya apa yang sudah terlalu sering kita dengar ya, mulai dari menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan ya, makan Kristus, ini semua yang akan membawa kita semakin hari semakin berada di dalam hal yang sangat kental ya, dengan waktu yang sedemikian lebih banyak berada di dalam roh dibanding tidak di dalam roh, sehingga bukan mengatasi masalah. Itu suatu perkara yang sangat terpisah dengan perkara berada di dalam roh. Berada di dalam roh menjadi perkara yang utama, dan masalah-masalah dengan sendirinya dalam kuasa keberadaan kita di dalam roh untuk mengatasinya. Kita tidak mengatasi masalah dengan lalu cari-cari situasi untuk kembali dalam roh mengatasi masalah, tetapi terlebih dahulu kita sudah berada di dalam roh terlebih dahulu, oleh karena kita senantiasa makan Kristus, sehingga kita berada di atas. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudari Ango. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saya sangat bersyukur pagi ini mendapatkan tentang ini. Saya mendapatkan satu poin yang disampaikan oleh saudara Diki ya, yaitu yang penting hari ini kita harus kembali ke dalam roh atau hidup di dalam roh ya. Karena sering-sering banyak sekali ya sebagai manusia alamiah kita berusaha untuk menjadi baik atau berusaha untuk macam-macam ya. Tetapi ada satu ayat mengatakan siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan ya. Ini saya mendapatkan poin ini dari saudara kita ya, bagaimanapun kita harus kembali ke dalam roh, hidup di dalam roh ya. Memang ini bukan satu perkara yang gampang, tapi inilah satu
hal yang praktis ya, daripada kita selalu minta Tuhan ini, minta itu. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh kembali ke dalam roh, apapun yang kita lakukan adalah hanya sementara ya. Mungkin kita bisa sekejap kita saya seperti ini, tapi dalam sekejap lagi kita bisa jatuh lagi ya. Makanya hari ini saya mendapatkan satu perkataan, mungkin kita bisa ya setiap hari minta pengampunan dosa karena kesalahan kita, atau kita marah-marah, atau kita melukai orang. Tapi pernahkah saya ya mengakui dosa bahwa hari ini saya tidak hidup di dalam Kristus ya. Oh Tuhan Yesus, memang ya mungkin banyak hal bisa saya lakukan ya. Mungkin saya melakukan kebaikan, tetapi apakah kebaikan saya lakukan itu di dalam roh atau berdasarkan pimpinan Tuhan ya. Mungkin saya melakukan satu kebaikan, saya merasa bangga. Ya, saya tidak perlu mengakui dosa karena saya merasa apa yang saya lakukan adalah kebaikan. Tetapi ternyata kalau saya baca berita pagi ini, mungkin saya melakukan kebaikan, tapi di balik itu mungkin saya ingin dipuji, atau kebaikan yang saya lakukan hanyalah berdasarkan alamiah saya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, hari ini poin penting yang saya dapatkan adalah bahwa bagaimanapun situasi yang kita hadapi, dalam situasi apapun kita harus berusaha kembali ke dalam roh. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silahkan Saudari Lani. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali diterangi ya, dan saya juga sangat terjamah pagi ini perlu terus berjuang untuk melatih roh ya, berpaling ke dalam roh. Karena tadi dikatakan kita berada di tingkat yang ke atas itu ya harus di dalam roh ya, karena mudah sekali kita jatuh kembali ke bawah. Oh Tuhan Yesus, dan doa tadi juga sangat menjamah saya ya, juga sangat terdorong bahwa kita perlu mendoakan ya. Mungkin kita bisa melakukan hal yang baik, tetapi kalau itu di luar Kristus ya itu sama saja memberontak ya. Karena itu perlu hanya terus asal dengan Tuhan ya, mengikatkan diri pada Tuhan sehingga menjadi satu roh dengannya. Dan juga tadi saya terjemah mengenai kuota tadi ya, hari ini janganlah berlambat-lambat ya. Ini pun juga menjamah saya, menjadi dorongan Tuhan. Ampuni, seringkali saya masih berlambat-lambat ya. Hari ini kembali saya disegarkan untuk terus datang kepadanya ya, supaya tidak berlambat-lambat kembali kepadanya, supaya tidak jatuh lagi ke bawah. Inilah peperangan kita, latihan kita hari ini untuk terus dapat menikmati yang Tuhan sediakan, yaitu pahala, yaitu kerajaan 1000 tahun ya. Nah ini menjadi dorongan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, walaupun kami sering mendengar perkara kembali ke dalam roh, tetapi kami mengaku dosa, bahwa kami masih sering gagal Tuhan. Satu-satunya latihan kami adalah kami harus senantiasa tetap tinggal di dalam roh Tuhan. Amin. Kembali ke dalam roh ketika kami jatuh Tuhan. Pimpin latihan kami, doa baca, menyeru nama Tuhan, terus tetap tinggal di dalam roh. Satu-satunya keperluan kami adalah tinggal di dalam roh. Pimpin latihan kami. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sampai jumpa. Amin. Puji Tuhan.